kalian sehingga kalian merasa nyaman gitu, merasa lebih tenang ketika Jadi kalau aku pribadi sih, ya gimana cara aku biar aku bisa kembali bahagia, itu dengan cara aku sendiri. Hai sobat semua, kembali lagi bersama kami berdua di Bincang Diva. Apa kabar nih kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kami akan bahas tentang Berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih sebenarnya, tapi bukannya harus minta bahagia. Oke. Sebenarnya sedih itu adalah hal yang manusiawi, tetapi yang tidak boleh itu adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Dan kenapa? Kalian akan menemukan jawabannya dari Kak Pia. Kenapa? Nah, sebelumnya kan kita nih berlarut-larut dalam kesedihan ini nggak boleh ya, gitu kan. Selain ini berdampak pada kesehatan, ini juga akan membuat kita menjadi seperti lemah tak berdaya gitu. Biasanya kan kalau orang yang sedih itu kan juga moodnya juga berkurang, malas makan, kadang sukanya rebahan aja gitu kan, suka memikirkan sesuatu yang dia sedihi kan gitu ya. Tapi biasanya ada 4 hal yang membuat seseorang itu merasa sedih banget gitu. Sebenarnya banyak hal, tapi yang mungkin sering terjadi itu ada 4 hal. Yang pertama itu ketika kehilangan sesuatu yang keberadaannya sangat dicintai gitu, sangat berkesayangi gitu. Contohnya mungkin kayak hewan peliharaan gitu kan, atau barang-barang yang mungkin sebenarnya udah lama kita punya. Kayak orang kan biasa kalau cewek itu sukanya boneka-boneka misalnya gitu kan. Ketika kehilangan atau mungkin rusak, kehilangan hewan, terus bonekanya rusak, itu biasanya bisa membuat seseorang itu menjadi sedih. Tapi itu bukan lebay ya, Iya. karena namanya juga sayang sama sesuatu itu ya kan. Itu yang pertama, apalagi wanita gitu. Yang kedua, kehilangan seseorang yang dia dambakan, yang sebenarnya sangat ia miliki tapi itu nggak dapat ia miliki gitu. Apalagi kalau cewek, tapi mungkin cowok juga seperti itu sih. Juga bisa, ketika mereka mencintai atau menyayangi seseorang yang mereka sangat dambakan, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya, itu biasa buat mereka juga menjadi sedih, bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan juga gitu kan, karena kehilangan seseorang itu tadi. Nah terus yang ketiga, sedih karena khawatir dengan apa yang terjadi di esok hari. Sebenarnya kan kadang kan kita juga suka menerka-nerka gitu ya, besok kadang mungkin tiba-tiba bisa melakukan kesalahan atau sesuatu apa yang buat kita menjadi khawatir gitu. Jadi akhirnya pun dia padahal belum terjadi dan hari ini sudah bersedih karena dia udah takut gitu. Terus yang terakhir, sedih karena mengingat banyak tentangan-tentangan yang udah dia lakukan yang melenceng dari ajaran-ajaran Allah gitu. Banyak sesuatu yang menyesalkan gitu apa yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan gitu ya. Kalau emang dia sudah menyesali, pasti dia bersedih. Tapi kalau dia belum menyesali, dia nggak akan pernah bisa bersedih sih gitu. Biasanya kan kalau orang udah nyesal pasti sedih. Kalau orang sedih juga pasti ya nyesal karena perbuatan yang udah dia lakukan itu tadi baik atau tidak gitu. Nah di sini itu tadi ada 4 hal yang aku kasih tahu untuk teman-teman. Biasanya orang sedih itu karena apa, dan di sini Dila akan kasih beberapa tips untuk kalian supaya kalian tidak sering-sering sedih dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, jadi aku tuh ada 4 tips ya tentang kalau kita lagi sedih dan nggak mau berlarut nih. Yang pertama itu adalah kalau kita lagi benar-benar sedih nih, sebisa mungkin cari seseorang yang kalian percaya dan peluk ia gitu. Misalnya entah ibu kalian, entah teman kalian, sahabat kalian, saudara kalian. Karena pada saat kita berpelukan dengan orang lain yang kita sayangi itu, hormon oksitosin itu akan meningkat. Nah, dan itu akan memberikan dampak kenyamanan dalam diri kalian sehingga kalian merasa nyaman gitu, merasa lebih tenang ketika dipeluk. Tapi sekali lagi peluknya dengan orang yang tepat ya, jangan yang nggak boleh kalian peluk. Ya pasti paham juga lah teman-teman kan maksudnya itu siapa. Kalau cewek ya ke cewek dong gitu. Jangan pula, ya nggak juga sih, ke cowok boleh, ke bapak mungkin. Iya ya boleh, ya kan boleh, namanya juga yang sendiri kan. Kalau kalian nggak ngerasa canggung gitu. Nah tips yang kedua itu adalah kalian
jangan terjebak dalam jebakan emosi itu sendiri. Misalnya tuh jebakan dalam jebakan kesedihan ini. Karena kita kalau lagi sedih itu kan suka pasti yang emang di luar apa ya kan, di luar logika. Pasti inginnya tuh sendirian, inginnya itu jauh dari teman-teman. Tapi sebenarnya itu yang nggak boleh gitu. Kalau kalian bisa mengendalikan kesedihan kalian nggak apa. Tapi kalau kalian bangsa yang memang kalau sedih berat gitu kan, umpama mungkin tuh jangan sampai kalian sendirian. Jangan mengisolasi diri sendiri. Takutnya lupa diri pula kan. Tapi kalau bisa mengendalikannya nggak berlarut-larut nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, jangan. lebih bagus cari teman curhat. Cari teman curhat yang bisa kalian membuat kalian lega. Walaupun mereka tuh nggak bisa ngasih solusi ya kan. Atau mungkin juga di buku diari kan Iya, biasa bisa cewek itu nih. suka punya buku diari masing-masing, tulis-tulis sesuatu yang mungkin apapun bahagia atau sedih kan biasanya Iya. dituliskan, ditumpahkan di situ. Oke. Kemudian tips yang keberapa? 3 kali. Ya, yang ketiga itu adalah menerima fakta kalau kalian tuh lagi sedih dan tidak baik-baik saja. Kalau lagi ada masalah atau apapun, kalian terima itu. Ibaratnya kalau orang lagi sakit, kalau mereka nggak apa ya, nggak benar-benar menerima kalau mereka lagi sakit, pasti mereka kan nggak akan pergi ke dokter kan. Ditahan terus sakitnya sampai kapan gitu sakitnya nggak sembuh. Jadi terima dulu, aku tuh lagi sedih. Jadi kalau kalian tahu kalian lagi sedih, kalian terima hal itu, kalian akan sebisa mungkin mencari pertolongan, baik itu dari orang lain ataupun mencari semangat dari diri kalian sendiri. Betul nggak? Iya benar-benar bisa mencari solusi juga dari apa yang buat mereka sedih itu gitu. Kemudian tips yang terakhir itu adalah jangan ke-trigger. Itu nggak sih ke-trigger itu? Maksudnya tuh hal-hal yang buat kalian tuh mengingat kembali momen-momen kalian yang sedih. Misalnya kalian sedih, kucing kalian tuh pernah ketabrak di sini gitu, terus kalian ke situ lagi, keinget lagi, mellow lagi ya kan. Benar-benar. Nah, jangan beri trigger. Jadi kalau misalnya mulai ke-trigger lagi, alihkan pikiran kalian kepada hal-hal yang lain gitu ya. buat Ya, sedih. biasanya kan banyak hal yang sebenarnya mereka udah dapatkan tentang kebahagiaan gitu kan. Sebenarnya bisa memikirkan sesuatu, aku ini pernah bahagia gitu. Jadi kita nggak harus berlarut-larut terus dalam kesedihan. Dan sebenarnya kan sedih itu juga nggak setiap hari gitu kan. Iya. Malah banyak kebahagiaan yang setiap hari kita dapatkan dari lingkungan sekitar, dari rumah keluarga sendiri, dari teman-teman, dari sahabat, banyak. Cuman sekali kita dikasih kesedihan kita langsung downnya down banget gitu kan, nggak boleh gitu. Karena kan ini anak pesantren kan, dulu pernah nggak sih diajarin kalau kayak dari tokoh-tokoh kita tuh, dari nabi-nabi gitu, kalau lagi sedih tuh gimana sih? Sebenarnya kalau kita lagi sedih sih, kalau aku pribadi ya gitu kan, biasanya itu sedih itu kalau misalnya dari sekolah aku dulu itu banyak halnya itu cuman karena ketika kita dikena hukuman biasanya ya, ketika kita rindu dengan orang tua itu wajar juga Iya, gitu kan. wajar. Ketika kita kena masalah gitu, itu biasa kita bakalan sedih. Cuman kalau untuk masalah ajaran-ajarannya sih itu melalui diri masing-masing ya, karena kan sedih itu biasanya faktornya berbeda-beda, karena faktor apa, dan penyelesaiannya atau solusi dari masalahnya juga berbeda-beda. Jadi kalau aku pribadi sih ya gimana cara aku biar aku bisa kembali bahagia itu dengan cara aku sendiri kayak gitu. Ya, berbeda-beda ya setiap orang. Karena kan ada orang yang dia sebenarnya lebih mudah bahagia, jadi ketika dia sedih pun dia langsung bisa mengingat kembali hal-hal yang pernah bahagia dalam hidup dia. Tapi ada juga orang yang benar-benar lemah banget, kuat fisik tapi lemah hati kan gitu. Jadi kalau ketika sedih ya kita kadang mau ngasih cara dari kita sendiri pun itu nggak bakal masuk ke dia, karena yang bisa menyelesaikannya ya dia sendiri gitu. Dan kalau lagi menghadapi orang sedih itu sebisa mungkin jangan sok-sokan ngasih solusi juga. Iya. Sebelum mereka minta solusi dari mereka sendiri ya. Kalau mereka sendiri minta baru. Sebenarnya sih pada intinya ya tetap harus mengingat Allah sih kalau kita lagi sedih gitu. Jadi agar kita juga nggak terlalu berlarut-larut, karena semua masalah yang kita hadapi, kesedihan yang kita terima itu adalah nikmat juga dari Allah. Dan kalau misalnya kalian sudah lagi sedih, kalian mencari pertolongan ke orang lain, ke orang dekat, dan ngerasa itu belum membantu juga, kalian bisa pergi juga ke ahli yang profesional, mungkin ke psikiater atau psikolog, mungkin mereka lebih membantu.
Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya sih udah ya, karena kalau berlarut-larut dalam kesedihan ini juga kita nggak bisa ngomong banyak, Iya. kan gitu, karena kan beberapa hal juga nggak bisa kita ungkapkan secara langsung juga. Jadi mungkin isi dari video kita kali ini atau podcast kita kali ini cukup sampai di sini, dan semoga ini selalu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan untuk teman-teman semua jangan pernah lagi berlarut-larut dalam kesedihan. Karena apa? Karena itu bisa merugikan diri kalian sendiri. Iya. Gak apa bersedih, tapi jangan berlarut-larut. Terima kasih.